3 pulau dan 16 provinsi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi akan ditempuh oleh 60 riders untuk menciptakan rekor baru 400 jam dengan jarak lebih dari 6.000 km. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, untuk pertama kalinya PT Astra Honda Motor menggelar ekspedisi Nusantara Honda Absolute Revo untuk menemukan para pejuang kehidupan di 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Medan Sumatera Utara menjadi titik awal dimulainya ekspedisi oleh 60 riders tangguh yang juga akan membuktikan ketangguhan mesin Honda Absolute Revo. Mesin motor akan terus menyala hingga nanti tiba di Surabaya. Honda menargetkan 2 rekor muri terpecahkan, yaitu 341 jam non-stop mesin hidup hingga Surabaya dan perjalanan dengan jarak tempuh terjauh 6.688 km hingga Manado, Sulawesi Utara. Di perjalanan pertama menuju Rantau Prapat, Sumatera Utara, tim ekspedisi menghampiri rumah salah satu pejuang kehidupan, pasangan suami istri Ruswan, berprofesi sebagai guru sejak tahun 1982 dengan penghasilan pas-pasan di kawasan lintas Sumatera, Sumatera Utara. Untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak mereka, pasangan guru ini juga membuka les dan mengajar mengaji. Selain menjadi guru di swasta, saya kerja mocok atau pencari upahan. Upahan Pak ya? Iya. Berupa apa tuh? Upahan Kadang-kadang ikut manin sawit. Iya. Kadang kalaupun ada kerja borongan misalnya buat paretan ataupun teresan ataupun lobangan tanaman sawit, yaitu saya kerjakan. Ya, akhirnya sampai juga. Sekarang kita ada di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Agak ngaret sih, sekitar sejam dari jadwal semula, tapi kita besok akan terus lanjut menuju ke Pekanbaru. Ya kan, Mbak? Iya. Masih kuat? Masih. Capek nggak? Enggak lah. Kalau gitu sekarang kita istirahat. Istirahat, Mas. Sekarang kita menuju ke Bagan Batu, itu kira-kira sekitar 144 km. Kira-kira kita makan waktu sekitar 4 jam atau sampai 3 jam. Jalannya kita belum tahu, yang pastinya dapat informasi medannya agak sedikit berat. Semuanya siap? Siap! Oke. Menuju Pekanbaru, lintasan yang dilalui jauh lebih berat. Jalur lintas Sumatera banyak berlubang dan dalam perbaikan. Tiba di Pekanbaru, perjalanan ditutup dengan memberikan penghargaan pada salah satu pejuang kehidupan asal Riau, Edi, seorang guru yang mendirikan sekolah di lokasi transmigran dengan biaya seadanya. Ya, tentunya berterima kasih sekali kepada Honda yang telah ikut hadir berpartisipasi untuk membangkitkan semangat saya pribadi dan untuk juga yang lain. Mudah-mudahan Honda tetap sukses. Pada saat mau berangkat buru-buru, pada saat mau berhenti nggak usah buru-buru, angkat tangan dulu. Saya tahu sistemnya naik motor kayak mana, saya ngerti. Mungkin teman-teman belum naik motor jarak jauh, saya sudah makanannya setiap hari. Angkat tangan, koordinasi dengan yang depan. Jadi kita berhenti, ada pembicaraan. Kan tadi kemarin saya bilang, jangankan nggak usah bicara, lirikan mata aja teman-teman harus sudah sehati. Perjalanan hari ketiga, tim ekspedisi melaju dari Pekanbaru menuju Padang, Sumatera Barat. Disuguhi lukisan alam yang cantik melintasi Bangkinang, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Di Payakumbuh, tim juga menghampiri salah satu pemilik yayasan Panti Jompo yang terpilih menjadi pejuang kehidupan.
Keluarga Dewi secara turun-temurun mengelola panti jompo yang dibangunnya sendiri sejak tahun 1982. Untuk mencukupi kebutuhan 25 penghuni panti, Dewi hanya mengandalkan dari dana miliknya dan gaji suaminya yang bekerja sebagai supir, serta bantuan orang di sekitarnya. Mengambil tugas dari orang tua saya, suami kurang setuju. Katanya dari segi finansial itu jauh dari cukup yang diharapkan, tapi lama-kelamaan seiring perjalanan waktu dia mengerti dan sekarang dia pun terjun langsung membantu saya, misalnya mempersiapkan bahan bakar, mempersiapkan kayu untuk memasak setiap hari untuk kebutuhan pagi. Absolut Revo, jagoanku pasti. Pilih Absolut Revo, jagoanku pasti. Guna mencapai target zero accident atau nihil kecelakaan, Astra Honda Motor sengaja mengajak 60 riders terbaik dari 3 pulau. Kalau saya itu sampai Pulau Jawa aja. Nanti diganti tim yang lain. Ada 2 tim dari Surabaya dan di Manado. 3 tim. Sebelum mau tes drive-nya sarapan dulu. Udah tuh olahraga, tes tensi dan kesehatan lah. Satu provinsi itu ada 3 kali pit stop. Jadi setiap pit stop ganti rider. Mendingan yang di motor terus, soalnya kan di motor ya kena angin terus, nggak ada capek. Kalau di mobil tuh suntuk, capek, udah tuh nggak begitu nyaman lah. Jadi tugas saya tidak menyelamatkan kalian, hanya mengawal bagaimana kalian lancar, oke? Tidak sekedar berkendara, tim ekspedisi pun berkoordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan pihak kepolisian Korlantas Polri. Mereka yang berperan sebagai pembuka sekaligus mengamankan lalu lintas, seringkali memberi saran agar riders lebih aman berkendara. Iya, kalau saya kan kan saya sering ngasih masukan. Jaga jarak, jaga jarak. Kita sebagai pelopor safety riding di Indonesia wajib memastikan rider kita harus aman. Karena perjalanan yang bersama terus dalam touring begitu harus menuntut konsentrasi yang tinggi. Jadi nggak bisa seperti riding sendirian. Jadi kita beri toleransi sedikit lah, 2-3 jam kita ganti rider. Jadi anak-anak itu pengennya riding terus. Dan kalau kita lihat durasi perjalanannya kan cukup panjang ya. Total kan sampai 23 hari. Sumatera sendiri hampir 10 hari gitu ya. Jadi kita terpaksa mengganti mereka untuk keselamatan mereka. Kita cepetan jam 8 kita harus sudah start. Hari ini kita mau ke Jambi, total jarak kurang lebih 330 kilo. Jalanan lumayan sulit tapi lempeng, nggak terlalu banyak kayak medan-medan kemarin. Kira-kira sampai estimasi kita jam 5 kita sudah sampai Jambi.
Di hari kelima ini, perjalanan tim ekspedisi masih didominasi jalan yang rusak, dipenuhi lubang, berkerikil, dan berpasir. Tidak hanya itu, sepanjang perjalanan menuju Jambi, tim kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Medan sampai sekarang finish di Jambi, Muara Bungo Jambi, sulit BBM. Isi BBM, jadi kita juga ada tim advance yang akan memantau nih. Tim advance kita ada 2, advance 1 dan advance 2. Jadi mereka akan memantau, ini lokasi BBM ada di sini. Kalau nggak memungkinkan, kita juga mengisi BBM eceran. Karena kita pengen semua tim tepat sampai tujuan. Sekarang kita sudah di Jambi. Palembang, lanjut. Semangat. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, saat tiba di Palembang, tim ekspedisi Nusantara sempat mampir dan berfoto di salah satu tujuan wisata kota Palembang, Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak. Setelah tim ekspedisi Nusantara memulai perjalanan dari Medan pada hari Jumat 25 Mei lalu, baru hari ini di Palembang kita diberikan kesempatan untuk berkeliling kota. Dan sekarang saya penasaran mau lihat sudah berapa kilometer ya mereka. Numpang lihat kilometer ya? Dan mereka sudah menempuh sekitar 2.399,5 km. Ini berarti sudah 1/3 perjalanan dan mereka masih harus menempuh sekitar 4.000 km lagi untuk bisa meraih rekor muri. Masih sanggup nih semuanya? Pasti. Gaspol. Pilih Absolut Revo, jagoanku pasti. Pilih Absolut Revo, jagoanku pasti. Honda nomor 1. Hari ke-7, perjalanan berlanjut dari Palembang hingga Batu Raja, Sumatera Selatan. Menuju penghujung Sumatera, satu-satunya rider wanita yang ikut serta dalam tim ekspedisi justru mengaku semakin tertantang dengan medan yang sulit. Ini baru namanya touring, asik seru. Sulastri, seorang ibu rumah tangga asal Jambi, sudah 5 tahun akrab dengan dunia motor. Kalau di motor kan asik, apalagi kalau jalannya yang pas dapet di perkebunan gitu kan, nikung-nikung terus nanjak nurun gitu kan, asik kan. Hebatnya lagi, sepanjang ekspedisi, Lastri dipercaya menjadi penyapu barisan yang memiliki beban sama dengan pemimpin barisan. Ia harus memastikan barisan tetap rapi dan tidak menghadapi kendala apapun hingga rute akhir Batu Raja, Sumatera Selatan menuju Serang, Banten.
Melalui rute panjang dari Medan hingga Serang ternyata tidak mudah. Stamina beberapa rider sempat menurun karena perubahan cuaca yang signifikan dan kurangnya istirahat. Salah satu riders, Rio, demam di penghujung ekspedisi. Tapi Rio memutuskan untuk tetap ikut riding meskipun belum betul-betul sehat. Malam hari dia mulai demam. Nah, kemudian demam itu kita kasih vitamin, kasih obat. Pagi harinya udah mulai agak baikan. Jadi udah sanggup untuk melakukan perjalanan lagi. Sebenarnya orang dari AM-nya gitu kan, dokternya pun bilang nggak riding nggak apa-apa gitu. Tapi saya tuh pinginnya riding gitu. Makanya dokternya ya udah kamu coba aja. Kata kalau nggak kuat nanti bilang kayak gitu aja. Rombongan mobil dan motor kita di dek atas. Jadi semuanya sudah di-prepare, mudah-mudahan kita nggak ada hambatan. Setelah sampai Merak pun kita berjalan dengan lancar. Saat ini kita baru saja tiba di Pelabuhan Merak, Banten, dan ini berarti perjalanan dari tim Ekspedisi Nusantara untuk melalui seluruh rute di Pulau Sumatera telah selesai, dan sebentar lagi kita akan memulai perjalanan di Pulau Jawa dengan 20 riders yang baru. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Kinanti Pahlevi dan tim Ekspedisi Nusantara, Metro TV. Naik Revo seru. Motor tahan banting lah istilahnya gitu kan. Di segala lintasan asik dibawa, digeber, tikungan, di kelok 9 itu yang terkenal ekstrim, itu asik. Dan yang bikin saya salut lagi, Revo sangat irit.